Hi all, welcome to Z Story. Kenalin, aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Tapi kali ini aku gak mungkin sendirian, aku ditemenin sama salah satu narasumber yang super kece banget yang bisa membagikan pengalamannya sehari-harinya di Denmark nih. Tapi mungkin kita semua penasaran gimana sih di sana, keadaan di sana seperti apa. Jangan lupa untuk teman-teman Dares, klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kasem. Halo semua, selamat siang. Halo Kasem. Halo. Apa kabar Kasem? Alhamdulillah baik banget di sini. Sehat-sehat terus saya juga, dan juga di sini lagi dingin banget karena lagi mau menuju winter. Oke. Boleh dong Kasem perkenalan secara singkat buat teman-teman Dares Entertainment. Oke, perkenalkan aku Sam, nama lengkap aku Muhammad Samiaji. Sekarang hampir mau kepala 3 dan kebetulan juga di sini di Denmark kerja, dan juga di sini baru 2 bulan, masih banyak adaptasi dan juga masih ngelihat kanan kiri dulu. Seperti itu. Nah, aku mau nanya dong, Kasem ini kan juga kerja di sana kan, dan baru nih ke sananya. Ya. Sebelumnya itu, sebelum pergi ke Denmark itu, Kasem itu kuliah di Indonesia atau kayak gimana tuh di Denmarknya? Oke, jadi sebetulnya perjalanan saya ke Denmark itu agak lucu ya, karena ini benar-benar nggak ada planning dan juga nggak ada sama sekali kayak ini harus tanggal segini nih ke Denmark, karena di Denmark ini hampir hospitality industrinya itu dipegang sama teman-teman saya di sini. Jadi hampir 80% semua hospitality industry itu yang kerja adalah teman-teman saya. Jadi waktu itu posisinya Juli atau Juni ditelepon sama teman saya buat kamu mau nggak kerja di Denmark. Kebetulan di situ lagi di Indonesia masih running bisnis dan juga sambil sampingan ngeliat teman-teman di Denmark kayaknya asik, ya udah dari tawaran itu Juni itu saya terima tawaran kerjanya. Terus akhirnya di sekitar September akhirnya berangkat ke Denmark itu sama 3 orang lainnya. Oke, jadi tanpa disengaja ya semuanya itu ya, tiba-tiba ya udah dapat rezeki akhirnya berangkat ke Denmark ini. Betul banget, betul. Nah, Kak Sam sendiri kan sempat nge-spill di kontennya di TikTok nih teman-teman, karena Kak Sam ini juga suka berbagi informasi tentang Denmark di sosial medianya, betul kan Kak Sam? Betul banget. Nanti mungkin aku bakal nge-spill IG-nya atau TikTok-nya Kak Sam di sebelah sini biar kalian bisa ngeliat, langsung follow aja karena banyak hal-hal menarik yang Kak Sam ini share di account-nya. Nah, Kak Sam itu tuh waktu itu sempat nge-spill bahwa dia itu nggak pakai agent kan ke Denmark ini, berarti individu kan Kak. Nah, itu tuh ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakuin dong pastinya ya. Maksudnya kita meskipun ada teman di sana, kita harus berkas-berkas semua harus kita persiapin lah gitu ya. Itu menurut Kak Sam sendiri tuh syarat-syaratnya susah nggak sih? Oke, ini sebetulnya belum pernah dibahas di TikTok Sam, karena nunggu sampai kurang lebih beberapa follower. Cuman memang dari kemarin tuh gatel, Sam tuh pengen spill untuk gimana sih cara kerja di Denmark yang benernya tanpa agency. Karena tanpa agency itu kurang lebih pengurusannya cuman 3 minggu atau 1 bulan. Nah, persyaratannya sebetulnya di Denmark itu salah satu negara Eropa yang paling gampang buat orang-orang di Indonesia datang. Kenapa? Karena di sini negaranya kekurangan banget orang-orang yang punya skill. Istilahnya seperti kayak dokter, nurse, chef, terus baker, terus IT, insinyur, itu kekurangan banget di sini. Dan di sini itu ada visa program untuk orang-orang yang punya skill worker, seperti yang tadi saya bilang, itu untuk berangkat ke sini dengan gampang. Nah, persyaratannya itu sebetulnya kalau di perusahaan saya bekerja sekarang itu nggak terlalu ribet,
hanya perlu ijazah, itu udah pasti perlu ijazah yang kita mau apply. Contoh misalnya kalau kita mau apply di dokter, mau jadi chef atau mau jadi IT engineer, ya kita harus punya ijazah sesuai dengan apa yang kita apply. Jadi nggak bisa kayak, oh gua punya ijazah S1 informatika mau apply di bagian perhutanan, nah itu nggak bisa. Dan di sini itu Jadi nggak bisa lintas jurusan ya? nggak bisa lintas jurusan karena orang-orangnya kalau melintas jurusan harus pakai orang lokal. Gitu, orang lokal aja hire-nya. Tapi kalau kita orang Asia itu dilihatnya kita tuh punya skill, dan juga orang-orang sini tuh nggak mau belajar skill itu, jadi diambilnya orang Asia yang punya skill itu. Dan juga di sini disiapin visa memang untuk orang-orang Asia atau orang-orang yang punya skilled worker. Itu ada 2 visa. Visa pertama itu ada pay limit, cuman yang pay limit ini udah jarang banget dipakai. Nah yang kedua ini yang paling menarik dan paling gampang kalau orang Indonesia mau masuk itu pakai positive list. Namanya visanya aja udah positive list, pasti positif untuk diterima di Denmark karena karena pekerjaannya memang benar-benar nggak ada di sini atau jarang gitu. Salah satunya kalau kasus Sam ini karena di hospitality, ya kita pakai positive list yang hospitality, jadi orang-orang yang kerja di hospitality seperti itu. Oke, pasti kan kita juga ngumpulin berkas-berkas itu kan Kak? Betul. Mungkin kalau mau kerja di sana itu termasuk S1 gitu kali ya? Iya, S1, betul. Berkas formal ya, itu yang paling kalau misalnya kita bandingin sama WHV nih, WHV kan banyak ya, itu ada IELTS, ada bank statement, terus ada ijazah, mungkin ijazah juga, terus kita juga ada tes kesehatan. Nah kalau di Denmark ini yang Sam alami, cuman semua perusahaan tadi beda, itu hanya ijazah, paspor, visa, permit, dan tiket pesawat. Sama satu lagi yang paling penting, kontrak kerja. Jadi kita nggak bisa visa Schengen liburan ke sini terus kita cari kerja. Nah itu nggak bisa. Bisa sebetulnya, cuman lebih baik kita cari kerjanya dulu dari Indonesia, dapat kontrak kerja, udah dapat kontrak baru kita apply visa. Visa sudah apply, baru kita beli work permit atau permit kerja sama permit tinggal. Di sini tuh harus beli untuk yang sudah dapat kontrak kerja dan bikin visa gitu. Oke, berarti tempat kerja di masing-masing perusahaan pun beda-beda rules-nya gitu ya. Ada nggak sih tantangan terbesar KSM sendiri saat apply ini individu? Sebetulnya kalau kita ke negara baru yang jarang banyak orang Indonesia, itu tantangan lebih besar karena kita nggak tahu sistem di sana. Tapi kalau di sini karena orang Indonesia udah banyak, jadi nggak terlalu yang besar banget tantangannya. Cuman tantangannya itu pertama biaya, sama di sini itu kita harus detail masalah biodata dan juga persurat-suratan. Kita harus pintar masalah itu dan kita harus jeli untuk baca setiap terms-nya. Biasa kita kan dikirim terms and condition, nah itu kita skip, kita checklist. Nah itu kita kalau bisa harus baca satu-satu gitu. Oke, aku mau tahu dong, ada nggak sih hal-hal konyol atau hal-hal lucu selama KSM sendiri pas kerja di sana? Di bus kita kan kalau pagi setiap hari kan naik bus ya. Yes. Terus ada satu orang di bus itu, dia naik bus mukanya udah lesu gitu, terus dia duduk paling belakang. Tiba-tiba dia manggilin semua orang, halo, can you hear me? Nah terus dia bilang, saya baru diputusin pacar saya, segala macam. Nah yang bikin ngakak itu kalau orang Indonesia mungkin kayak, oh tenang mas, udah nggak apa-apa. Yeah. Kalau di sana tuh pada cuek kayak lo ngapain sih gitu. Dia juga tiba-tiba curhat gak jelas gitu, baru diputusin pacar, terus gue dikeluarin dari apartemen, terus ya orang-orang samping-samping pada main HP pada. Nah Sam juga di situ cuma liatin HP doang. Itu sih saudara, itu sih cueknya orang situ parah banget gitu, parah. Oke, last but not least nih Kak Sam, aku mau dong Kak Sam kasih tips untuk teman-teman di luar sana yang juga mau ikut kerja di Denmark nih. Mungkin petuah kali ya. Mungkin pertama kalau misalnya buat yang umur yang udah kuliah dan udah lulus,
bukan telat ya, maksudnya berarti kalian harus ikutin jalur yang udah kalian kuliah. Mungkin yang buat SMA mungkin ya, kalian sebelum mau kuliah dan kalian mau ke luar negeri, cari yang di luar negeri tuh jurusan yang lagi bener-bener dicari, dan kalian harus suka sama jurusan itu. Kalau nggak suka jangan ambil. Jadi misalnya contoh di Eropa lagi banyak cari IT misalnya, oh kalian juga suka IT, kebetulan masih SMA nih, mau kuliah IT lah, difokusin, pasti ke Eropa gampang. Terus engineer misalnya, kalian udah lulus SMA, pintar fisika, pintar kimia, mau ambil jurusan itu, terus mau buat ke Eropa itu gampang. Dokter dan juga chef atau yang di bidang hospitality itu pasti gampang di Eropa gitu. Dan sisanya kalau buat kalian yang masih mau ngejar ke Eropa di umur-umur misalnya sesudah kerja udah segala macem, itu ke Denmark, cari bener-bener pekerjaan yang sesuai visanya, karena di sini hanya sesuai visa aja gitu. Nah itu dia guys, tadi ngobrol-ngobrol santai sama Kak Sam sendiri, banyak banget yang kita bisa dapat. Semua yang ada di Denmark sebenarnya mudah juga ya Kak, asal kita mau berusaha nih guys. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol santai sama kita semua. Nanti aku bakal tulis sosial media Kak Sam di sebelah sini, boleh banget di follow biar kalian tahu nih suasana Denmark tuh seperti apa. Karena Kak Sam bener-bener sering banget sharing tentang Denmark, suasananya seperti apa, dan banyak kasih tau informasi juga sih tentang bekerja di sana kayak gimana gimana. Dan tadi tuh tergantung followers ya kak, bakal di spill semuanya nanti sama kak Sam. Oke deh kak Sam, thank you so much ya. Nah itu dia teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, and bye, see you next time.